Halo pemirsa, nampak saya semangat sekarang nih karena barusan saya jumpa dengan teman yang dari Medan, sama-sama di Medan dulunya. Orangnya sangat bersemangat sehingga saya ketularan jadinya kan. Jadi udah lama saya nggak jumpa sama dia. Kemarin saya telepon dan akhirnya saya jumpa. Waktu saya telepon, gaya Medannya muncul. Dia memaki-maki seperti ini. Nah, pertama-tama kita telepon dia kan, halo, halo, dengan logat sekarang dihalus-haluskan kan. Siapa ini katanya kan? Saya si Anu. Begitu saya sebut nama saya, langsung makian kayak Medan datang. Babi kau, anjing kau, udah lama kau ndak menelpon aku. Aku ingin traktir kau makan. Hah? Terkejut gitu. Kalau sekali-sekali kita mendengar hal ini, tapi kalau saya udah biasa. Nah, kalau saya sekali bahaya, ngeri-ngeri sedap itu istilah Medannya kan. Dia sebenarnya ingin jumpa kita, rindu kita, ingin makan bersama, ngopi bersama, tapi gayanya begitu. Udah lama kau nggak kesini kau dulu, aku di sini. Macam-macam. Itulah kata-kata dia kan. Akhirnya karena saya udah lama, nggak enak juga karena kau udah kerap sering ngasih saya kopi, rokok dan makan dulunya waktu saya di Medan. Saya datang ke situ, ceritalah dalam di kedai kopi. Setelah kami makan besar, merokok di kedai kopi kan, berceritalah saya masalah ekonomi sedikit sama dia, karena dia pintar, sangat pintar dalam masalah ekonomi. Pikirannya itu kritis tapi tepat. Seperti ini. Saya olah topik sama dia itu seperti ini. Efek domino kalau perusahaan didirikan di suatu daerah yang punya putra daerah tersebut. Dia terkejut karena dulu pernah juga dia ngomong-ngomong sedikit. Kau mencontoh punya aku atau tidak? Katanya kan. Tidak, saya bilang. Saya katakan seperti ini. Ini seperti sekarang ini banyak perambahan dari pusat. Kita sebut di dalam Indonesia aja. Memang uangnya berputar di Indonesia saja. Seperti adanya retailer dan market-market yang lain lah, pokoknya itu kan saya tak terlalu mengerti, tapi dia kayaknya mengerti. Ya, kau bilang ya seperti retailer yang dari apa ya, kalau yang di mall-mall, kalau mall saya bilang kan itu kan di kota besar cocok, tapi ada yang sampai merambah ke pelosok-pelosok. Retailer saya pun bingung menyebutnya kan. Kedai ecerannya lah kita sebutkan, kedai eceran yang sampai ke daerah-daerah tertentu yang mematikan ekonomi rakyatnya, sehingga efek domino yang dalam segi ekonomi, saya bilang kan, sok-sok tahu kau masalah ekonomi katanya ya. Jadi itu yang aku maksud, saya bilang kan, tidak ada lagi efek sama masyarakat. Sebenarnya apa sih efek domino itu? Barulah dia terangkan. Ini agak serius, dia tenang dia menerangkannya kan, seperti ini katanya. Efek domino. Kita bikin usaha seperti pabrik atau kedai grosir atau kedai eceran katanya kan. Kita bikin di suatu daerah kita punya anak di situ, punya keluarga di situ, anak kita sekolah di situ, kita membangun rumah di situ. Ini mantap nih kawan ini. Kalau saya pancing dia selesai nih, keluar ilmu semua, rokoknya pun keluar nanti lagi kan. Setelah ngopi waktu itu. Jadi kita bikin usaha, kita pemiliknya, pekerjanya juga daerah situ katanya kan. Tentu saja pendapatan keuntungannya kan kau belanjakan di situ. Dan pekerja-pekerjamu di situ kan daerah situ juga, dibelanjakan juga di situ. Yang belanja ke situ kan orang-orang di situ juga. Efek dominonya itu apa? Ini yang sebenarnya efek dominonya. Efek dominonya kau ada untung, karyawanmu ada gaji, untungmu kau buatkan rumah. Atau kau beli sarapan untuk anakmu, tukang sarapan hidup, tukang gorengan hidup, karena sore-sore kau beli gorengan, ngopi seperti sebentar lagi, itu kan otakmu kayak gitu kan ya katanya. Saya memang begitu, cuma pura-pura, ndak, pura-pura lah, segan-segan kan, tapi nanti sebentar lagi keluar nih, karena dia kalau capek cerita begitu. Jadi setelah itu dia terangkan lagi kan efek domino. Itu yang maksud efek domino. Nanti kau
ada duit, kau ingin nambah kamarmu atau membuatkan rumah untuk anakmu atau nambah rumah ingin yang lebih besar, kan kau belanja ke toko bangunan dekat situ. Dekat situ hidup lagi ekonominya, putar uang dekat situ. Nah, itu katanya. Jadi toko bangunan itu kan mengaji karyawan lagi, dapat untung lagi, putar lagi, beli lagi entah pepaya, tukang pepaya hidup, tukang sayur hidup karena kau belanjakan di situ. Tapi kalau seandainya usaha itu dimiliki oleh kantor pusatnya seperti kita di ibu kota, jadi hasil dari usaha itu akan dihisap ke Jakarta, seperti kita ibu kota, kita kan Jakarta. Hisap Jakarta, di Jakarta lah pemiliknya membelanjakan di situ. Efek dominonya ada, tapi berkurang seperti ada karyawan di situ, ada toko yang disewa, tapi tidak efek yang diharapkan seperti yang diharapkan oleh kebijaksanaan pemerintah yang katanya ada pemerataan, ada kesempatan, pemerataan yang sama untuk terjun dalam bidang yang sama. Ya seperti oligarki itu, kau tahu oligarki? Ini kawan ini mulai nih menyelidik saya, tapi saya tidak terlalu tahu. Cuma yang saya tahu oligarki itu kan perjanjian-perjanjian bersama, kong keling kong segala macam. Saya bilang bukan itu saja katanya kan. Oligarki itu yang tidak memberikan kesempatan, semacam monopoli, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada rakyat sekalian. Seperti inilah, memberikan kesempatan yang sama seperti didirikannya retailer yang canggih, yang dengan modal yang kuat dan distribusi yang kuat sehingga dia bisa menurunkan harga. Itu termasuk monopoli juga karena mematikan usaha rakyat yang lain yang sama seperti itu. Saya berpikir juga di daerah saya memang ada mendirikan retailer yang berpusat dan itu banyak, dan ada yang biasanya mengantarkan beras, air minum ke saya, udah mengeluh dari sejak ada buka itu katanya kan, retailer toko-toko seperti Mart itu katanya kan, penjualan saya turun, udah sempit kehidupan ekonomi. Bukan dia aja katanya kan, kedai nasi sebelahnya. Berarti orang-orang, ya saya bilang kan sama dia, sama kawan itu, ya itu efeknya. Kadang-kadang kalau masyarakat kita yang kecil-kecil itu tidak akan mengerti hal-hal seperti itu, tapi dia merasakan. Kalau kalau kau dan aku mungkin ya bisalah rasakan sedikit-sedikit, tapi para ahli ekonomi yang di atas sebenarnya udah tahu, para pengambil keputusan decision maker katanya kan waktu itu, saya tak tahu lah arti, tapi pengambil keputusan katanya seperti ya pemerintah, regulator seharusnya mensiasati hal-hal tersebut. Nah, bukan saya bilang kan, ini kan di daerah saya seperti di daerah Sumber itu jarang ada mar seperti di Jakarta atau di daerah lainnya kan. Nah, itu namanya kebijaksanaan lokal. Kau tahu enggak kebijaksanaan lokal? Kearifan lokal katanya. Iya. Saya dengar-dengar juga, pernah dengar-dengar. Tapi ini kawan ini kadang-kadang sakit hati juga kita. Tapi tak apa-apalah. Tapi sebenarnya saya dapat sama dia ini. Kearifan lokal itu, kau kan memilih pemimpinmu di situ. Pemimpinmu itu sesuai dengan hati nuranimu. Jadi seharusnya pemimpin itu kan memikirkan rakyatnya. Nah, mana yang membolehkan, kan perda itu membolehkan mar itu berdiri. Kan sebenarnya kan di kota-kota besar aja. Tapi mar itu didirikan kadang-kadang katanya kan tidak memikirkan hal itu pemimpinnya, karena dipilih sekali 5 tahun mungkin udah habis masa pemerintahan dia. Akhirnya ya kadang-kadang katanya kan dengan berbisik dia bilang sama saya, kadang-kadang ada money hepeng duit katanya kan, bermain di situ. Kau macam tak tahu aja kau, macam bodoh betul kau. Padahal memang saya pikir begitu juga, tapi mungkin tidak, karena di daerah yang itu kan pemimpin daerahnya lagi kan keputusan nasional katanya kan, mengatakan untuk daerah-daerah besar aja seperti ibu kota provinsi, ibu kota. Kalau di daerah tingkat 2-nya tidak lagi, itu tergantung kebiasaan kepala daerah masing-masing. Nah, kepala daerah yang masing-masing itu seperti di Sumatera Barat, arif dia. Ada juga daerah-daerah lain yang arif dia mematikan usaha-usaha kecil, kedai-kedai kecil yang bisa meraup keuntungan, yang menimbulkan efek domino. Mungkin ya ekonominya
tahu juga prinsip ekonominya pemimpinnya itu, tapi kalau cuma pemimpinnya prinsip ekonomi untuk perutnya sendiri, ya tak akan memikirkan, terserahlah katanya kan. Ah, jadi kawan-kawan ini bingung juga saya ini kan. Ini kapan dia berpikir seperti itu kan? Tapi tak apa-apalah. Ini sebagai share-share aja, makanya saya ceritakan sama kita semua. Ya praktek-praktek seperti itu mungkin perlu dihilangkan, karena efek domino untuk ekonomi itu kita merasakan. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Bisa kita lihat seperti kata dia juga, perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan kelapa sawit. Kelapa sawit itu kadang-kadang dimiliki oleh Malaysia. Investasi Malaysia katanya kan, tapi tanah-tanah Indonesia dijual kita. Bukan dijual, untungnya kadang hasilnya diapain ke Malaysia. Sampai terjadi kemarin minyak goreng, kita sebagai pengekspor CPO katanya kan bisa pula paling mahal. Akhirnya turun tangan presiden menetapkan harga 14.000 per kilogram. Itu kata dia kan, karena ada oligarki dan monopoli yang kadang-kadang memang harus diatur oleh regulator. Kacau ini kawan ini, banyak ceritanya kan. Kopi udah habis kan, bro goreng. Iyalah katanya kan. Ini sedapnya nanti saya ceritakan lagi cerita yang agak enak sama dia. Ini belum seberapa.